Baik Bapak Ibu, pada modul 2.3 ada pertanyaan. Pertama, pertanyaannya, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot dalam coaching? Bapak Ibu, pertanyaan berbobot merupakan salah satu alat utama yang digunakan oleh coach untuk membantu coach berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya sendiri. Pertanyaan ini dirancang untuk mendorong coach menggali lebih dalam, memperluas perspektif mereka, menemukan jawaban yang tepat untuk situasi mereka. Adapun ciri-ciri pertanyaan yang berbobot coaching itu terbuka. Pertanyaan terbuka, tidak memiliki jawaban yang tunggal atau yang benar, dan mendorong coach untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Kemudian yang kedua, memicu refleksi. Pertanyaan membantu coach merenungkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Contohnya apa yang Anda rasakan saat ini, atau apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari situasi ini. Kemudian berfokus pada masa depan, mendorong coach untuk memikirkan langkah selanjutnya dan bagaimana mereka ingin mencapai tujuan mereka. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana posisi kita di saat kita melakukan observasi, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training baik dengan siswa dan teman sejawat. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari posisi observasi, bahwa observasi itu tujuannya mengamati perilaku, proses belajar, dan interaksi individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih baik. Nah, tentunya peran kita sebagai pengamat tentu yang objektif, netral, dan tidak menghakimi. Kita harus fokus pada yang kita lihat dan kita dengar, dan menghindari penafsiran dan asumsi yang secara pribadi. Kemudian teknik, kita dapat menggunakan berbagai teknik observasi seperti observasi langsung, catatan, lapangan, atau jurnal. Kemudian yang kedua, mentoring. Mentoring ini tujuannya adalah untuk mendukung individu untuk mengembangkan profesional dan pribadi mereka. Peran kita tentunya sebagai mentor yang bijaksana, sportif, dan berpengalaman. Kita harus menyediakan saran, bimbingan, dan dorongan kepada mentee tentunya. Tekniknya kita dapat menggunakan sebagai teknik mentoring seperti percakapan individu, observasi, dan berbalik. Kemudian selanjutnya tentang konseling. Konseling tujuannya membantu individu mengatasi masalah pribadi, emosional, dan sosial. Nah, kalau peran mungkin sebagai konselor, empati, penuh perhatian, dan tanpa penghakiman. Tekniknya dapat menggunakan berbagai teknik konseling seperti terapi perilaku kognitif, terapi interpersonal, dan terapi keluarga. Kemudian fasilitasi, tujuannya memandu, mendukung kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Peran kita sebagai fasilitator yang netral, objektif, dan terampil, kita harus memastikan bahwa semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan didengar. Tekniknya untuk menggunakan berbagai teknik fasilitasi seperti pertanyaan terbuka, pemecahan masalah kelompok,
Kemudian berikutnya training ya. Training tujuannya menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu atau kelompok. Peran kita sebagai trainer yang ahli, dinamis, dan inspiratif, kita harus menyampaikan materi dengan jelas, menarik, dan interaktif. Tekniknya menggunakan berbagai teknik training, ceramah, demonstrasi, latihan, dan studi kasus. Dan pertanyaan ketiga, apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coachee menentukan solusi atas permasalahannya? Coaching bukanlah proses yang bertujuan semata-mata untuk menemukan solusi atas permasalahan coachee. Meskipun membantu coachee menemukan solusi adalah salah satu tujuan coaching. Kegagalan coaching tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan hal tersebut. Bapak Ibu, coaching adalah proses yang kompleks dan multidimensi yang bertujuan untuk membantu coachee meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri, mengembangkan potensi dan kemampuan diri, mencapai tujuan pribadi yang proporsional, menguatkan kualitas hidup. Itu mungkin Bapak Ibu berkenaan dari 3 pertanyaan di modul 2.3.